Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya tetap akan membahas tentang menjelang momen Agustusan ya, atau momen HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Di sini saya akan berbagi cerita tentang kenangan indah pas momen Agustusan ya. Di saat saya bisa dibilang masih kecil ya, tapi sudah mulai agak paham. Jadi saya akan bercerita tentang kenangan momen Agustusan itu mulai dari SD ya, usia SD, kemudian SMP hingga ke SMA. Nah, seingat saya awal Agustus itu memang sudah mulai marak ya, dipasang janur pelungkung ya, kemudian lampu-lampu penjor ataupun umbul-umbul ya. Tetapi seingat saya, mungkin bisa salah bisa tidak ya, bisa benar. Jadi seingat saya itu kebanyakan bendera merah putih itu dipasang pas mulai 14 Agustus, jadi pada saat Hari Pramuka. Kalau mungkin sekarang awal Agustus sudah banyak yang pasang ya, tapi seingat saya kala itu penduduk itu mulai banyak yang baru masang bendera merah putih itu di tanggal 14 Agustus, jadi saat momen Hari Pramuka ya. Kemudian aktivitas-aktivitas dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan itu biasanya setelah beberapa hari setelah momen upacara 17 Agustus ya. Jadi setelah tanggal 17 Agustus ya, upacara bendera, beberapa hari berikutnya itu biasanya baru diadakan momen-momen dalam rangka memperingati HUT RI ini ya. Mulai dari misalnya karnaval ya, kemudian baris, lomba Agustusan ya, kemudian ada basar, juga ada pawai lampion ya, dan atraksi liong atau leong-leong kami menyebutnya. Nah, dulu ya, saya itu sejak SD bahkan hingga SMP dan SMA itu tidak pernah mengikuti yang namanya pawai karnaval. Bukan apa-apa guys ya, bukannya nggak punya jiwa nasionalisme, tidak, tetapi saat itu dengan kondisi hidung saya yang cacat itu saya merasa minder. Kayaknya kalau pakai kostum apapun atau sebagai apapun kurang cocok ya, kurang pede, sehingga saya pasti bolos saat itu. Jadi pas ngumpul ya di sekolah sebelum berangkat ke tempat start dari acara pawai karnaval itu biasanya sudah saya gimana ya, nggak hadir. Jadi saya bolos, dan saya lebih suka membantu kakek nenek ya yang sekarang sudah almarhum, dan juga ibu ya, untuk jualan ya. Jadi saya lebih senang membantu mereka daripada saya ikut karnaval. Nah, jadi momen itu beberapa hari setelah upacara itu biasanya 2 atau 3 hari begitu biasanya akan ada acara karnaval ya. Karnaval itu biasanya dimulai dari karnaval sekolah ya. Sekolah itu kebanyakan adalah dari SD ya, sedangkan SD dan SMP ya seingat saya. Kalau SMA itu dulu itu ikut dengan karnaval umum, kategori karnaval umum ya. Setelah karnaval sekolah, di beberapa hari berikutnya pasti akan ada karnaval umum ya, juga mungkin disusul dengan karnaval TK ya. Setelah semua agenda karnaval, mulai dari karnaval sekolah yang biasanya diikuti oleh anak SD hingga SMP, kemudian karnaval umum ya, itu biasanya diikuti oleh
siswa SMU ya atau SMA, kemudian juga dari berbagai kelompok masyarakat yang ikut andil di dalam karnaval itu. Jadi biasanya kategorinya semacam itu yang sering ikut. Selang beberapa hari kemudian pastilah akan dimulai acara lomba baris ya guys. Lomba baris ini, baris berbaris ini juga diikuti oleh berbagai pihak ya. Misalnya kalau lomba baris sekolah itu biasanya ada hari tertentu yang menampilkan lomba baris untuk SD ya. Kemudian ada lagi mungkin untuk SMP ya. Kalau SMA sekali lagi seingat saya kalau itu ikut di kategori umum ya, kategori umum dari kelompok-kelompok pemuda atau pemudi ataupun dari masyarakat tertentu yang ikut ambil bagian di dalam lomba baris berbaris itu kala itu. Nah setelah beberapa hari biasanya ada itu lomba Agustusan ya. Nah kalau seingat saya saat saya masih kecil itu di daerah lingkungan, karena saya saat itu tinggal bersama dengan kakek nenek ya, saat itu seingat saya jarang ada di sekitar situ lomba. Biasanya saya diajak ibu ke tempat lain atau ke desa lain untuk menyaksikan keseruan dari lomba Agustusan ya, biasanya begitu. Nah setelah acara lomba Agustusan itu beberapa hari selesai ya, biasanya baru diadakan semacam basar begitu ya di lapangan bola yang ada di lapangan kecamatan ya atau lapangan desa gitu, yang diikuti oleh berbagai pihak ya, bisa itu dari pihak sekolah ya, SMP, dari SD mungkin ya, SMA juga, dan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu ya. Di situ menjual berbagai produk ya. Bahkan saya ingat ketika SMA tempat sekolah SMA itu menyelenggarakan kafetaria begitu. Jadi siswanya disuruh bayar uang sedikit berapa gitu, nanti akan mendapatkan semacam tiket atau karcis yang bisa ditukarkan di kafetaria ya. Menunya kalau itu pas saya SMA adalah bakso ya. Nah setelah acara basar ini biasanya berlangsung kurang lebih 1 minggu seingat saya ya. Kemudian acara terakhir itu biasanya ditutup dengan pawai lampion ya, yang diikuti oleh anak-anak SD, dan juga atraksi leang-leong yang sangat terkenal. Jadi atraksi leang-leong atau leong dan pawai lampion ini biasanya digelar malam hari ya, selepas jam 7 sampai selesai, biasanya kurang lebih sampai hampir jam 9 ya. Itu sangat menarik ya, apalagi atraksi dari leongnya itu ketika ada bola apinya, ada semburan kembang apinya dan sebagainya ya, itu sangat menawan sekali ya, kelap-kelip dari mata naganya tersebut dan lain sebagainya ya. Jadi hiburan rakyat yang cukup menawan saat itu ya, saya rasa. Nah hal yang menarik lagi yang perlu digarisbawahi adalah ketika karnaval umum itu biasanya ada kelompok-kelompok kesenian tertentu ya yang sangat menarik ya, seperti jaranan. Nah itu jaranan itu kalau pas ada barongannya itu saat saya masih kecil sering takut ya, karena kalau pas mau ngamuk gitu wah pasti penontonnya agak mundur-mundur, apalagi untuk yang menampilkan atraksi dari kesenian itu Dayak itu ya, Dayak yang seluruh tubuhnya itu dicat warna hitam, kemudian pakai janur ya atau topi dari bulu-bulu ayam dan lain sebagainya. Sungguh menarik ya, dengan bunyi-bunyian khas ya dari kesenian Dayak semacam itu. Bukan Dayak yang Kalimantan bukan, tapi Dayak yang hitam ya, tubuhnya itu hitam legam gitu ya, cat, kemudian dengan segala hiasannya, biasanya topinya dari bulu ayam atau apa ya, kemudian sebagai celananya atau roknya itu memakai janur ya, dari janur kelapa dan
mungkin juga ada yang imitasi dari janur plastik dan lain sebagainya. Nah, itu suatu tontonan yang sangat menarik ya. Kalau penasaran bagaimana itu apa yang namanya atraksi kesenian dari Dayak ini ya, bisa dicoba dicari di YouTube ya, videonya saya yakin banyak ya. Apalagi kalau dari rekaman karnaval yang pernah tampil di daerah Gunung Tulungagung, pasti kalau ada itu ya, kesenian semacam itu yang ditampilkan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya di awal, jadi saya sejak SD sampai SMA itu tidak pernah ikut karnaval sama sekali guys ya, karena itu tadi, karena kondisi itu saya yang cacat. Kalau gimana ya istilahnya, di pacaya apapun gitu kayaknya nggak pantas ya, membuat saya nggak pede. Akhirnya saya lebih suka itu membantu orang tua, membantu kakek nenek jualan ya di momen itu, momen karnaval ya, baik karnaval sekolah maupun karnaval umum, dan juga baris sekolah maupun baris umum ya. Karena selain kita bisa makan jajan yang lumayan, juga bisa dapat uang saku guys, tambahan uang saku karena membantu beliau-beliau. Nah, saya akan cerita sekarang tentang serunya bantu jualan kakek nenek saya saat itu ya, juga ibu saya. Jadi saat itu biasanya ya, setelah pagi hari itu biasanya paman dan kakek itu mengangkut meja dan kursi ya, untuk ditata di pinggir jalan raya begitu ya, di bekasnya pinggir rel spur, karena saat itu juga dekat dengan rel spur, dimana di situ ada tanaman rumputnya atau suket itu yang lola atau yang menanam itu dari KAI ya guys. Jadi di situ seingat saya, mereka yang mau jualan di momen karnaval itu untuk memakai tempat itu cuma membayar kalau nggak salah berapa bungkus rokok gudang garam Surya 12 saat itu kalau nggak salah ya. Situ nanti oleh pihak mereka akan dibabat ya sebelum pelaksanaan momen-momen karnaval dan baris, sehingga bagi mereka yang ingin jualan bisa menempati tempat itu. Jadi dan disitulah mereka yang sudah daftar dan bayar kepada pengelolanya untuk menempatkan seperti yang saya katakan tadi ya, meja, kursi dan lain sebagainya. Kemudian ketika menjelang mulai agak siang ya, semua dagangannya semacam es ya, gorengan ya, dan lain sebagainya, itu kacang godok dan sebagainya itu sudah mulai siap. Barulah sekitar kurang lebih jam 11 atau hampir mendekati sampai jam 12 itu bantu ngangkut itu dagangannya itu dari rumah ke tempat jualan. Dan ketika proses mengangkutnya itu sudah selesai ya, sambil saya menunggu kedatangan nenek dan ibu ya, yang akan nanti melayani pembeli ya. Sebelum ada pembeli, saya yang disuruh menunggu di sana ya. Nah, sambil menunggu di situ, wah, suasananya sudah sangat ramai guys. Biasanya udah mulai banyak berdatangan penonton ya, ataupun mereka yang ikut karnaval yang mulai pergi ke tempat startnya ya, ke tempat start, yang menuju tempat startnya. Di situ pun juga banyak masyarakat yang mempunyai halaman yang luas ya, yang bisa digunakan untuk tempat parkir sepeda atau sepeda motor ya. Jadi saat itu sangat potensial sekali pendapatan yang bisa mereka dapat ya. Bisa beberapa orang atau satu keluarga itu mengelola tempat parkiran tersebut ya. Jadi udah ramai yang menyiapkan mejanya ya, kemudian menyiapkan kartu untuk parkirnya atau kepleknya. Itu saya lihat juga mudah mulai menyirami itu tanah yang akan digunakan untuk parkir ya, biar tidak berdebu. Karena kalau Agustusan itu kan biasanya
panas ya, terik dan debu berterbangan. Nah, biar tidak debu itu biasanya disiram air ya, kemudian disapu bersih dan lain sebagainya sehingga siap nanti digunakan untuk tempat parkir ya. Biasanya juga nanti sebagai pembatasnya gitu dikasih rafia, tali rafia atau rumput Jepang itu ya, untuk sebagai pengaman dari tempat parkir mereka ya, ataupun pakai tampar ya atau tambang istilahnya. Nah, itu aktivitas-aktivitas semacam itu yang masih ingat di benak saya ya, pikiran saya, yang saya rasa itu adalah momen-momen yang sangat menggembirakan bagi saya ya saat itu. Jadi senang sekali. Nah, ketika biasanya setelah pukul 1 kalau tidak salah ya mulai start itu pawai karnavalnya, itu pasti ibu dan nenek sudah pada datang ya di tempat kami jualan, dan dari situ saya baru bisa bebas ya mau nonton di mana atau ya biasanya main bersama teman dan lain sebagainya. Jadi itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya kala itu, dan momen itu ya sungguh menarik ya, dan tidak akan pernah lupa bagi saya. Oke, saya rasa itu saja dulu ya yang bisa saya bagikan cerita kali ini menyambut bulan Agustusnya, momen Agustusan di tahun 2023 ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini ya bisa sedikit memberikan informasi dan juga mengingatkan kembali akan masa-masa yang lalu ya, momen-momen Agustusan di tahun-tahun yang lalu. Oke, terima kasih Anda sudah menonton, dan sekiranya apabila ada kata-kata dan mungkin perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Salam merdeka.